Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Titin Hamama SPD. Saya pengajar di UPTD SDN Cisaat. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata saya dari topik yang sudah saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar, yaitu topik pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari 5 modul, di mana untuk modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita pelajari setiap modul pada topik 1 Merdeka Belajar. Pada modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di sini terdapat 3 submodul. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dari yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita bisa menyimpulkan bahwa guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodrat. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Guru perlu adaptif terhadap perubahan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakternya, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita akan mempelajari 3 submodul, yaitu yang pertama mendidik menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Mari kita pelajari masing-masing submodul pada modul 2 mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang seperti apa itu mendidik dan mengajar, kita perlu tahu apa itu perbedaan antara mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Perlu kita ketahui bahwa sistem pembelajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah.
Sistem pengajaran tersebut diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perenggingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Dalam mendidik dan mengajar, diusahakan kita harus mementingkan murid, di mana pembelajarannya harus berpusat pada murid, dan kita memberikan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini ada 2 submodul yang akan kita pelajari, yaitu kodrat keadaan dan asas tikon. Dalam proses pendampingan murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan ada 2, yaitu yang pertama kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, pendidik harus melaksanakan pembelajaran berdasarkan asas trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu adalah pengembangan secara berkesinambungan, artinya dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konsentris bersikap terbuka, namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Konvergen artinya bersama bangsa lain, mengupayakan atau mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Pada modul ini terdapat 2 submodul yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama menumbuhkan budi pekerti dan yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, karsa. Pekerti yaitu ranah lahir yang mewujud tenaga. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti, hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, melatih keberanian berpendapat, yaitu untuk olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak, olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Konsep konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa
dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan dua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Menerapkan sistem AMONG dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sing Tulodo, Ikmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Baiklah, itulah pemaparan dari saya terkait aksi nyata dalam penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.